Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 20 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Terpuruk bukan terburuk. Terpuruk itu pakai P, bukan terburuk itu pakai B. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kehidupan ini seperti roda berputar, bisa mengalami keberhasilan, bisa mengalami kegagalan. Kadang kami sehat walafiat, namun terkadang kami diperhadapkan kepada sakit penyakit. Kadang kami menerima cinta, penerimaan, penghargaan, namun terkadang kami juga mengalami penolakan dan dirugikan. Biarlah ya Tuhan kami boleh belajar sebuah pemahaman bahwa tatkala kami terpuruk, itu bukan berarti terburuk. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema yang sangat menarik. Terpuruk bukan terburuk. Terpuruk pakai P, terburuk pakai B. Terpuruk bukan terburuk. Banyak sahabat seperjalanan berpikir kalau saya terpuruk berarti hidup ini sudah buruk dan sangat buruk dan sudah terburuk. Kurang lebih seperti demikian. Mengapa demikian? Sesungguhnya itu berawal pada dasarnya itu sikap-sikap mentalitas yang pesimis, yang mudah putus asa berangkat daripada pola asuh yang diajarkan di dalam keluarga. Kita mengetahui bahwa setiap orang tua tatkala mengajar dan mendidik anak-anaknya di dalam pola asuh itu mengajarkan tentang bagaimana berhasil, bagaimana harus sukses, bagaimana harus maju, bagaimana hidup itu sehat. Yang diajarkan itu bagaimana terampil untuk menghadapi sebuah keberhasilan. Jadi itu yang terampil yang diajarkan. Jadi bagaimana anak punya nilai yang baik, bagaimana anak bisa berprestasi. Kalau bisa masih 6 tahun, masih 7 tahun, bisa menguasai 5 bahasa. Jadi artinya yang diajarkan itu bagaimana menjadi orang yang berhasil. Bagaimana menghadapi keberhasilan. Namun tidak pernah diajarkan bagaimana menghadapi kegagalan. Bagaimana menghadapi penolakan. Bagaimana menghadapi sakit hati. Bagaimana menghadapi kerugian. Bagaimana menghadapi sesuatu yang tidak ideal yang bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga tatkala orang mengalami keberhasilan, dia menjadi begitu bahagia, dia begitu bersuka cita. Namun tatkala mengalami kegagalan karena tidak pernah dilatih, bagaimana terampil menghadapi kegagalan, bagaimana terampil menghadapi hal-hal yang buruk, bagaimana menghadapi keterpurukan, tidak pernah dilatih. Anak tidak pernah dilatih. Tatkala anak pulang dapat nilai bagus, wah dipuji luar biasa. Namun tatkala dapat nilai buruk, pernahkah dilatih? Tidak. Kenapa tidak lebih baik? Kenapa tidak bisa lebih tinggi? Itu namanya bukan dilatih untuk terampil menghadapi kegagalan, namun sedang dikoreksi, sedang dinilai. Tatkala anak-anak tumbuh dengan penilaian yang bersyarat, kalau gagal diterima, kalau berhasil diterima, kalau gagal itu tidak diterima, kalau gagal itu dikoreksi, kalau gagal itu dikritik, kalau gagal itu dievaluasi, kalau gagal itu berarti ditolak. Itulah perasaan yang timbul di dalam setiap orang, sehingga tidak setiap orang punya keterampilan bagaimana menghadapi keterpurukan. Bagaimana Tuhan berkata apabila ia jatuh tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ini adalah ayat firman Tuhan yang luar biasa, bahwa Allah menerima tatkala kita berhasil, Allah mensyukuri, Allah bahagia tatkala kita terpuruk. Namun kita punya sebuah keberhasilan, bagaimana berhasil menghadapi kegagalan. Sehingga manusia itu harus dilatih melakukan sebuah keterampilan berhasil, yaitu berhasil menghadapi keberhasilan. Ini semua diajarkan. Namun jarang yang diajarkan bagaimana berhasil menghadapi kegagalan. Jadi seseorang yang bisa menyikapi kegagalan dengan baik, dia sedang berhasil di dalam menyikapi kehidupan ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, terpuruk di dalam bahasa Sunda itu sangat menarik. Ada namanya itu atau jatuh.
itu tikusruk. Tikusruk itu berarti jatuhnya itu kepala duluan, seperti orang yang melewati pasir. Nah, itu tikusruk. Ada namanya tikosewat. Tikosewat itu tersandung. Ada namanya tigebrus. Itu artinya jatuh masuk lubang. Ada yang namanya tiserele. Itu terpleset. Ada juga yang namanya tijalike. Itu mata kakinya itu kesleo. Tijalike. Ada namanya tikujubar. Itu masuk ke kolam. Ada yang namanya juga tibebet. Itu jatuh dari atas. Itu sedikit pengetahuan tentang bahasa Sunda. Sahabat seperjalanan tentu dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, punya banyak istilah tentang namanya jatuh. Dan Alkitab mengatakan jatuh itu tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi sekalipun kita jatuh tergeletak, Tuhan akan menopang. Tidak akan membuat engkau habis dalam kehidupan ini. Karena masalah, karena kegagalan, karena persoalan, karena dirugikan. Karena Anda tidak diharapkan. Karena sakit, karena tua. Karena dihianati dan segala macam. Itulah kehidupan. Sesuatu yang sangat lumrah karena kita bukan manusia sempurna. Kita bisa menghadapi kegagalan. Selama kegagalan, selama dirugikan, selama ditinggalkan, selama dihianati, selama Anda menjadi miskin, kemudian sakit, menjadi tua, rasa ditolak, itu karena bukan kesalahanmu. Engkau sudah hidup di dalam kebenaran. Engkau sudah berjalan seperti yang Tuhan mau. Engkau sudah melakukan segala perkara dengan sebaik-baiknya. Namun tidak berhasil. Itu bukan berarti engkau gagal. Itu bukan berarti engkau gagal. Setiap penemuan, setiap ilmuwan yang menjadi terkenal, setiap orang-orang hebat yang tatkala mendapatkan puncak keberhasilan, itu diawali dan melalui sebuah proses kegagalan yang panjang. Semakin tinggi keberhasilan, maka yang bersangkutan juga semakin banyak mengalami kegagalan. Karena keberhasilan itu adalah sebuah pencapaian titik akhir daripada ribuan, ratusan, puluhan kegagalan yang dilewatinya. Sehingga sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini tidak hanya berbicara tentang piala. Kehidupan ini tidak hanya berbicara tentang apa yang bisa diraih, namun kehidupan berbicara tentang proses. Orang yang melewati proseslah orang yang akan kuat. Orang yang kemudian menyukai proses, tidak hanya melewati, tapi menyukai proses. Dia akan tetap optimis, dia akan tetap semangat, dia akan tetap meyakini setiap pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi lewat pengalaman terburuk, itu adalah maksud Allah yang baik dalam kehidupan ini. Sahabat seperjalanan, bagaimana kondisi sahabat seperjalanan saat ini? Mungkin engkau bisa mencatat, menuliskan sedemikian banyak pengalaman-pengalaman hidup. Aku ini sudah terpuruk, aku ini sudah tergeletak. Tidak boleh berhenti sampai di sana. Yakinilah bahwa waktu engkau tergeletak, Tuhan akan menopang tanganmu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah, terpuruk bukanlah terburuk. Setiap pengalaman kegagalan itu Tuhan sedang menyiapkan keberhasilan demi keberhasilan. Kalau saat sekarang engkau merasa susah, engkau merasa sulit, jangan sampai engkau tidak mempercayai Allah dan engkau hanya mempercayai kegagalan tersebut, engkau hanya mempercayai keterpurukan tersebut. Alkitab mengatakan, sewaktu engkau jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk salah satu sahabat seperjalanan yang bercerita kepada hamba-Mu bahwa sekeluarga terkena COVID. Biarlah ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga ini di dalam jamahan dan perlindungan tangan Tuhan, boleh menyembuhkan dan memulihkan. Hamba-Mu juga berdoa untuk salah seorang anak remaja putri yang sudah bekerja lepas SMA namun tidak bisa, yang sekarang berjuang untuk sambil bekerja dan juga sambil kuliah, dan terkena COVID beberapa waktu yang lalu dan saat sekarang sudah sembuh total. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau terus jagai anak remaja ini ya Tuhan. Engkau tetap pelihara hidupnya dan keluarganya. Berdoa untuk sahabat seperjalanan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga akan berkati dan membukakan jalan. Pada akhirnya hamba-Mu berdoa untuk semua sahabat seperjalanan dengan berbagai macam pengalaman keterpurukan yang terjadi.
kami diingatkan bahwa Tuhan akan menopang tangan kami dan tidak membiarkan kami sampai tergeletak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ingat, waktu engkau terpuruk itu bukan terburuk, karena sewaktu engkau jatuh tak sampai tergeletak, Tuhan yang menopang tanganmu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.